Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar terbangan tuh gampang banget ya. Kalian tinggal pelajari gimana cara memainkan alat tersebut, kemudian gimana cara menerapkannya pada sebuah lagu yang tentunya akan kita bagikan contohnya. Pertama, alat ini dikenal dengan nama terbangan, bisa juga hadroh, bisa juga rebana, bisa juga genjring, dan lain sebagainya. Tiap tempat emang punya namanya masing-masing. Kemudian, dalam satu tim hadroh biasanya ada 4 terbangan. Kok banyak ya? Ya tentu aja, karena alat ini nggak bisa main sendirian, alias dia itu harus berpasang-pasangan. Makanya minimal dalam satu tim hadroh itu ada 2 terbangan. 2 orang ini, mereka memainkan tugasnya masing-masing. Tugas yang saya maksud adalah mereka memainkan atau mereka memukul terbangan dengan pola pukulan yang berbeda. Nah, pola pukulan dalam dunia hadroh disebut dengan nama rumus. Rumus buat pemula silakan pelajari 5 aja, dikit banget ini ya. 5 aja. Yang pertama ada dasaran, ada naik, ada tarik, jeda, dan turun. Oke, untuk membedakan 2 orang ini sebut saja dengan nama kunci 1 dan kunci 2 atau lanangan dan wedoan. Lanjut, kita belajar cara memegang terbangan yang simple dan sederhana. Silakan angkat terbangannya dengan tangan kiri. Posisi jari atau jempolnya itu di bagian belakang, persis di bawah garis dari terbangannya. Kemudian 4 jari sisanya menempel pada kulit terbangan. Kalian akan belajar menabuh terbangan sampai berbunyi dung atau tak seperti ini. Oke, cara mendapatkan suara tak seperti ini. Jari tangan kiri yang menempel pada kulit, biarkan tetap menempel. Kemudian tangan kanannya pukul atau sentak terbangan di bagian tepi ya. Kemudian jarinya renggang. Silakan sentak sampai bunyi suara tak. Kemudian untuk mendapatkan suara dung, caranya gampang banget. Silakan renggangkan jari yang di tangan kiri supaya tidak menempel atau tidak terlalu menempel di kulit terbangan. Kemudian tangan kanannya pukul terbangan atau sentak pada tepi agak maju dikit. Dikit aja majunya ya. Kemudian jarinya ini rapat. Seperti ini. Biasanya buat pemula, kalian akan belajar menabuh suara dung dan tak terus-menerus gitu ya, sampai terbiasa. Nah, kalau udah bisa, kita lanjut ke rumusnya. Rumus yang pertama adalah rumus dasaran, rumusnya seperti ini. Perhatikan, di sini ada huruf D kecil. Artinya, huruf ini hanya ditabuh 1 kali saja. Ketika diulang-ulang, maka huruf D kecilnya ini tidak ikut ditabuh gitu ya. Atau dengan kata lain, ketika ada huruf D besar bertemu dengan huruf D kecil, maka D kecilnya ini akan melebur. Seakan-akan dia itu hilang gitu ya. Jadi, ketika diulang-ulang gitu ya, ketika bertemu dengan huruf D besar, nanti dia itu akan melebur, hilang gitu ya. Oke, di sini juga ada BPM. BPM ini adalah beat per menit. BPM-nya adalah 70. Jadi teman-teman bisa download aplikasi metronom di Play Store, yaitu dia itu fungsinya untuk menjaga stabilitas tempo gitu ya. Jadi biar temponya itu tetap terjaga. Ketika teman-teman berlatih dengan tempo yang benar gitu ya, dengan tempo yang sama antara kunci 1 dan kunci 2, maka ketika digabungkan itu akan padu gitu ya. Tapi kalau misalkan temponya tidak benar, atau tidak sama, temponya beda-beda gitu ya antara kunci 1 dan kunci 2, maka nanti tidak bisa digabungkan. Kalau kata anak-anak sih namanya beletuk gitu ya. Jadi tidak ketemu tuh, tidak padu gitu ya. Jadi tempo ini penting banget. Oke, kita kembali ke rumusnya. Ada cara cepet nih. Ada tips rahasia buat teman-teman gimana cara cepat menguasai rumus terbangan. Jadi gampang banget sebenarnya ya.
kalian tinggal ikutin atau tiru dulu rumus dasaran ini, jangan langsung diterapin atau mukul terbangannya. Silahkan tiru pakai mulut aja dulu gitu ya. Misalkan di sini ada kunci 2, dung tak tak, dung 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 tak tak dung. Nah, kalian tuh ikuti dulu pakai mulut gitu ya. Jadi sambil dilihat nih, sambil di play videonya, ketika dipraktekkan rumusnya, teman-teman juga sambil mengikuti gitu pakai mulut. Pelan-pelan mengikuti dan biasakan gitu ya sampai bisa dan hafal gitu. Pakai mulut aja dulu gitu ya. Nanti dengan cara ini kalian bisa lebih cepat menguasai rumus terbangan. Ah, apa iya gitu ya ini cara tercepat? Apa alasannya? Jadi buat pemula, kadang kita tuh suka salah mukul gitu ya. Padahal kita tuh paham gitu ya, rumusnya seperti ini gitu. Yang harus kita pukul itu suaranya harusnya dung gitu ya. Tapi ternyata yang kita dapat itu tak gitu ya. Ini wajar karena tangan kita buat yang baru berlatih terbangan, baru belajar terbangan, itu belum refleks gitu ya. Dung taknya itu belum refleks. Jadi makanya latihannya pakai mulut aja dulu gitu ya. Latihan tiru pakai mulut. Ketika sudah bisa, kita sudah hafal gitu ya menggunakan mulut gitu, kemudian kita baru tuh nabuh keterbangannya. Kita nabuh di terbangan atau praktek keterbangannya juga sambil mulut kitanya bunyi gitu ya. Jadi dung tak, dung dung tak dung tak, dung tak dung. Jadi mulutnya ikut ngomong, ikut bunyi, tangannya juga gerak gitu ya. Jadi ketika mulutnya bunyi, kemudian kita tangannya gerak, ketika suaranya atau suara terbangannya itu nggak sesuai gitu sama mulut kita bisa mengoreksi diri sendiri gitu ya. Oh ternyata kita tuh salah mukulnya gitu ya. Itu cara tercepat untuk memahami atau menguasai rumus terbangan. Silahkan simak lagi videonya, latihan terus, dan semoga video ini bermanfaat. Untuk latihan di hari pertama, cukup sampai di latihan rumus dasaran. Kita lanjutkan di latihan atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.